kasih pada Pak Sainul atas materinya ya. Jadi ada banyak sebenarnya intinya yang saya tangkap, terutama bagian awal tadi tentang bahwa memang pembelajaran jarak jauh itu tidak nyaman bagi sebagian besar orang karena kita seringkali menghadapi kotak hitam tanpa suara, tanpa foto, tanpa timbal balik komunikasi. Itu terjadi hampir di semua tempat kayaknya Pak. Juga tentang metode pembelajaran menulis kreatif yang tadi lebih ke puisi sepertinya. Baiklah, itu paparan dari pemateri kita kepada para peserta. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada seluruh peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya boleh diketik di kolom chat kalau yang bermasalah dengan jaringan, atau kalau yang masih bisa silakan melambaikan tangan, raise hand di Zoom-nya. Boleh juga kalau misalnya memang ada yang mengalami kendala di Zoom, mau chat pun susah, boleh diketik dan dikirim ke WA saya. Nah, ini ada pertanyaan, ada yang resen ini dari Anissa Latifa. Silakan, saya persilakan kepada Anissa Latifa. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Latifa, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, angkatan 2017 semester 7. Pertanyaan saya kepada Bapak Sainul Hermawan, bagaimana ketika kita sebagai mahasiswa atau sebagai siswa, khususnya saya menanyakan ini posisinya adik saya, ketika keterbatasan jaringan membuat adik saya tidak bisa mendapatkan proses pembelajaran jarak jauh seperti yang ditampilkan dalam video tadi, karena posisinya adik saya sekolah di sekolah luar biasa di SLB. Sebaiknya bagaimana kami sebagai orang tua di rumah seperti itu tetap bisa memberikan pembelajaran seperti apa yang diberikan oleh guru-gurunya di sekolah seperti itu, karena memang prosesnya kan berbeda kalau anak-anak SLB dengan pembelajaran kami yang kami ajarkan seperti itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Saya pikir langsung saja Pak ya, mungkin biar agak lebih interaktif gitu. Silakan kepada Pak Sainul. Baik, terima kasih Mbak Anissa Latifa atas pertanyaan yang baik. Tapi pertanyaan ini mungkin sulit saya jawab ya. Pertama karena SLB dan sekolah SLB itu satu sekolah yang memiliki tata cara yang berbeda dengan sekolah umum ya. Kalau persoalannya seperti itu, saya mungkin hanya bisa membayangkan dengan kata-kata sebaiknya, tetapi itu pasti sulit dilakukan pada setiap daerah ya, karena persoalannya beda-beda. Persoalan sinyal itu saya kira bukan hanya dialami oleh keluarga Mbak Anissa ya, yang yang bersekolah juga sering mengalami hal yang seperti itu. Nah, ketika mereka mengalami itu, saya sebagai pengajar harus bisa saya biasanya meminta dia untuk memberikan penjelasan mengapa dia tidak bisa masuk dalam kelas. Dan semua mahasiswa yang tidak bisa masuk, dia harus mengakui, harus menjelaskan di Google Classroom, karena saya menggunakan Google Classroom, menjelaskan kondisinya, mengapa dia tidak bisa masuk pada suatu. Nah, dalam pembelajaran daring tentu kebijakannya berbeda dengan pembelajaran luring. Tidak bisa kita menggunakan kebijakan di dalam pembelajaran luring untuk kebijakan pembelajaran daring.
Misalnya pada soal aspek penggunaan waktu misalnya ya. Kita tidak bisa menggunakan waktu luring untuk sama seperti daring. Karena di luring tidak ada hambatan-hambatan seperti yang kita temukan di dalam pembelajaran daring. Karena daring itu adalah pembelajaran yang berbasis sambungan tanpa kabel. Sambungan tanpa kabel itu sangat rawan dengan hal-hal semacam itu. Tapi kalau dalam kasus yang disampaikan oleh Mbak Anissa, saya kira kalau memang ada kemungkinan untuk melakukan program guru kunjung, mungkin itu cara yang terbaik untuk dalam konteks pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti kasus yang disampaikan oleh Mbak Anissa. Saya kira pola pembelajaran guru kunjung ya itu lebih baik daripada pembelajaran daring. Jadi memang harus dicampur. Pembelajaran daring jika memungkinkan dilakukan, tetapi jika ada kendala mungkin bisa dicampur dengan pembelajaran guru kunjung. Pembelajaran guru kunjung juga dilakukan di pembelajaran di tingkat PAUD ya. Jadi PAUD itu karena anak-anak PAUD belum bisa menggunakan teknologi, maka gurunya harus mengalah. Mereka harus mendatangi rumah satu-satu selama pandemi ya, mengajari mereka di rumah-rumah. Persoalan pembelajaran daring ini memang tidak sama ya, antar daerah, antar jenjang pendidikan itu problemnya beda-beda, khas gitu. Nah, saya mencoba untuk dalam mata kuliah yang saya ampu, saya mencoba untuk menjawab persoalan itu. Tadi saya memberikan ilustrasi di bagian awal bahwa pembelajaran daring itu tidak nyaman. Bagaimana pembelajaran daring supaya nyaman? Itu satu yang saya buat. Pertama, saya tentu tidak akan melakukan pertemuan dengan Zoom terus. Itu bahaya. Mahasiswa tadi di dalam survei sekilas ya, yang sudah Anda tunjukkan bahwa hampir semua peserta dalam mata kuliah umum ini adalah mahasiswa, dan sebagian besar mengatakan kuliah daring itu tidak nyaman. Salah satunya adalah kalau dosennya minta Zoom terus, itu tidak nyaman. Karena itu saya padu ya cara pembelajarannya. 1 kali Zoom, jadi ada formula. Mungkin dalam misalnya kalau 16 pertemuan, maka yang saya perlu daring, perlu Zoom, perlu tatap maya, itu mungkin di pertemuan awal. Pertemuan kedua, ketiga itu tidak dengan Zoom. Mungkin pertemuan ketiga, saya hanya menggunakan Zoom ketika refleksi lisan itu diperlukan. Untuk memberikan umpan balik kepada hasil kerja mereka, mau tidak mau, kalau dilakukan secara tertulis, itu agak susah. Jadi perlu dilakukan dengan menggunakan Zoom atau Google Meet misalnya ya. Jadi harus digabung. Sama juga dengan mungkin kasusnya Pak Anissa, kita tidak bisa sepenuhnya melakukan satu strategi pembelajaran daring yang begitu sama seperti memperlakukan daring seperti luring, tidak bisa. Ya. Karena persoalan-persoalan tadi, persoalan sambungan, persoalan biaya, dan persoalan-persoalan yang tadi sudah tergambar di awal paparan saya dengan ilustrasi video. Yang saya ambil ceritanya itu dari cerita dekat dengan pusat. Kita bisa bayangkan sendiri. Jadi kalau saya menemui mahasiswa saya itu, saya lihat, jadi saya mereka ketimbang mereka ada di dalam kelas. Pembelajaran daring ini, ketika mereka menyalakan kamera, itu seluruh aspek dia dan kebudayaannya langsung tampak. Oh, kondisi rumahnya. Ada mahasiswa saya kalau setiap kali online itu di tengah sawah loh. Di tengah sawah. Saya selalu mengingatkan bagi mahasiswa saya yang di tengah sawah, hati-hati. Ya, dia harus online di tengah sawah. Bahkan ada yang harus berjalan beberapa kilometer mencari sinyal. Nah, jadi bualan-bualan politik gitu ya, tentang yang namanya ring, tol langit, mana tol langitnya sekarang?
Nggak ada tol langitnya. Cerita tol langit tiba-tiba musnah. Ya pandemi ini membuka mata kita tentang semua itu. Dan kita juga harus bisa memahami dan mencoba mengatasi dan menghadirkan pembelajaran sastra seindah mungkin gitu. Jadi tetap berindah-indah dalam kondisi yang apa adanya, ya, sambil dinikmati begitu. Kan kualitas pembelajaran yang kata guru tadi disebut pembelajaran telah mati, karena pembelajaran kemudian hanya jadi penugasan, ya, pembelajarannya hilang. Jadi ceritanya guru atau mahasiswanya. Padahal ada tugas pembelajaran bagaimana si guru atau dosen itu bisa membuat siswanya sama-sama belajar. Nah, salah satu aspek yang muluring adalah bertemu dengan kawan-kawan. Nah, sekarang bagaimana strategi yang bisa mempertemukan kawan-kawan? Saya pernah melakukannya di mata kuliah ini, yaitu dengan kerja kelompok. Jadi mereka membuat kelompok, masing-masing kelompok itu menilai puisi temannya dalam kelompok. Lalu di dalam kelompok mereka berdiskusi, hasil diskusinya direkam dengan Google Meet, rekamannya dikirim ke link. Nah, mereka berdiskusi satu sama lain. Nah, hasil diskusi itu didiskusikan kembali oleh kelompok lain. Nah, dengan cara begitu ini yang namanya pembelajaran. Jadi bukan hanya sebagai penugasan, dosen memberikan atau guru memberikan tugas pada siswanya, setelah itu tidak ada umpan balik. Itu searah. Nah, itu yang bikin tidak nyaman. Akhirnya si siswa itu, orang tua itu numpuk pekerjaannya hanya untuk mengerjakan tugas, tetapi tidak pernah mendapatkan umpan balik dari pengajarnya. Itu yang namanya pembelajaran mati, ya seperti itu. Jadi bukan pembelajaran namanya, tetapi jadi penugasan-penugasan yang membuat pembelajaran itu membosankan. Saya kira begitu ya, Mbak Anissa. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus.